Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu ya. Harus tetap bahagia walaupun indeks kita hari ini merah merona. Jangan lupa subscribe, like, nyalakan lonceng notifikasi, dan juga share sebanyak mungkin ke teman, sahabat, keluarga, saudara, dan juga ke platform media sosial Anda, Facebook, Instagram, maupun grup-grup WhatsApp yang Anda miliki, supaya kami dapat lebih berkembang dalam memberikan insight, informasi maupun edukasi di bidang investasi, finansial maupun pasar modal. Yuk kita mulai market review kita hari ini untuk perdagangan 15 Juni 2020. Hari ini tercatat ada 157 saham yang menguat dan 287 saham yang melemah. Indeks harga saham gabungan ditutup melemah 64,0 poin atau 1,31% ke level 4.816,3. Secara sektoral, ada sektor yang masih tetap menguat di tengah pelemahan yang begitu besar, yakni infrastruktur menguat 0,33% yang dipimpin oleh TLKM, dan consumer good menguat 0,23% yang dipimpin oleh GGRM atau gudang garam. Sedangkan pelemahan dipimpin oleh sektor finance dengan 2,76%, disusul sektor agriculture dengan 2,01%. Investor asing mencatatkan net sales sebesar 712 miliar. Dan kalau kita lihat, sebetulnya jumlah transaksi hari ini tidak besar ya, atau cenderung kecil malah. Karena hari ini total transaksi hanya 8,011 triliun, di mana itu menunjukkan bahwa jumlah transaksi melemah dari biasanya di atas 10 triliun akhir-akhir ini, bahkan sempat sering 13 triliun ke atas. Nampaknya para investor ataupun para trader masih wait and see dengan keadaan market global, terutama US market atau market Amerika yang cenderung pergerakannya agak sedikit liar. Lalu kalau kita lihat kurs rupiah, hari ini kurs rupiah sendiri, rupiah melemah ya terhadap US dollar, diperdagangkan di 14.115. Kalau kita pindah sejenak ke saham-saham yang mengalami penaikan paling banyak di dalam watchlist komunitas kami, komunitas saham BES, Ace Hardware atau ACES mengalami penaikan 2,72% di 1.510. Sido muncul plus 2,48% di 1.240. Gudang garam 2,44% di 4.8350. TLKM plus 1,98% di 3.090. Lalu KLBF di 1,81%, 1.405. Saham yang mengalami penurunan terbanyak adalah Summarecon minus 6,4% di 585, PTPP min 6,32% di 815, Bank BNI min 6,04% di 4.200, Bank BTN min 5,78% di 1.060, dan Pegas min 4,78% di 995. Kemudian kalau kita lihat saham yang paling banyak dijual oleh asing, TLKM dengan total net foreign sale 205,8 miliar, disusul BBCA dengan 134,2 miliar, BBRI 119,1 miliar, ASII 21,8 miliar, dan MDKA 18,7 miliar. Sedangkan saham yang paling banyak dibeli asing adalah INDF dengan 41,5 miliar, disusul Bank Mandiri dengan 39,2 miliar, ICBP dengan 17,4 miliar, Gudang Garam dengan 16,1 miliar, dan TOWR dengan 5,7 miliar. Sedangkan untuk saham yang paling banyak ditransaksikan kali ini, setelah cukup lama tidak pernah ada saham lain berada di peringkat paling atas, TLKM memimpin sebagai saham yang paling banyak ditransaksikan dengan 749,8 miliar.
Di bawahnya ada Bank BRI dengan 682,8 miliar, Bank BCA dengan 563,7 miliar, Bank BNI dengan 505,6 miliar, Bank Mandiri dengan 405,5 miliar. Telkom hari ini bertindak sebagai penyangga IHSG untuk mencegah IHSG turun terlalu dalam, dan juga IHSG sendiri mengalami penguatan dari Telkom karena Telkom akan menyelenggarakan RUPS dan akan membagikan dividen. Biasanya kalau market berjalan normal, kalau kita lihat ada transaksi sebesar ini atau peledakan transaksi, maka TLKM harusnya besok melanjutkan penguatan karena hari ini berada di dalam teritori hijau dengan volume yang cukup besar. Namun kita tahu besok ada tekanan global yang cukup besar yang akan kita bahas. Saat ini kita lihat market Jepang. Kalau kita lihat tadi summary-nya, market Asia, market Jepang minus 3,47%, market Hong Kong, Hang Seng minus 2,16%, market Cina, Shanghai minus 1,02%, Straits Times Singapura minus 2,64%. Jadi secara regional Asia, Indonesia masih lebih baik daripada Nikkei Jepang, Hang Seng Hong Kong maupun Straits Times Singapura. Dan kalau kita lihat FTSE London minus 1,14% dan DAX Frankfurt hari ini minus 0,64%. Dow Jones Future dibuka di teritori yang cukup dalam, minus 2% lebih, tapi saat ini sudah agak membaik, minus 1,44%. Dan Dow Jones sendiri saat ini posisinya minus 1,67%, S&P 500 minus 1,17%, dan Nasdaq minus 0,43%. Memang bisa saja dari posisi minus 1%, kemudian Dow Jones bisa berbalik ke posisi hijau, namun itu agak sedikit sulit. Oleh karena itu kami memprediksi bahwa besok bisa jadi 60% kemungkinan IHSG akan diperdagangkan di teritori merah. Jadi berdasarkan asumsi itu, maka untuk hari ini, untuk kedua kalinya dalam seminggu ini, kami tidak akan mengeluarkan rekomendasi karena kami tentu tidak ingin asal-asalan atau salah membuat rekomendasi yang membuat orang lain merasa wah rekomendasinya sembarangan atau asal buat gitu ya, atau hanya untuk sekedar mencari subscriber. Bukan itu. Kami memang memberi rekomendasi untuk Anda belajar, tapi juga harus ya memang tidak asal-asalan ya. Jadi untuk rekomendasi perdagangan esok tanggal 16 bulan 6, kami merasa tidak bisa menemukan saham yang cukup baik untuk esok. Jadi kami tidak bisa menemukan saham yang lolos dari screening kami. Tapi tidak usah khawatir, pasar buka terus seminggu 5 hari seumur hidup kita. Jadi kalau besok memang tidak ketemu momen yang bagus, ya tenang saja. Kalau orang barat bilang chill aja, tenang. Kita nunggu momen atau kesempatan berikutnya. Don't worry. Demikianlah market review dari kami 15 Juni 2020. Semoga bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat, maju terus di dalam dunia pasar modal Indonesia untuk mencapai profit yang maksimal.